Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, terutama Bapak Haji Supiono. Mangke nek pendigo Haji Supiono. Pendigo Pak. Katanya orang kesana itu nek kesono tuh ada syaukan ila Mekah wa Madinah. Kerinduan terhadap Mekah dan Madinah. Bapak-bapak jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini adalah puasa yang ke-9, di mana fase rahmat tinggal 1 hari lagi, kemudian akan menapak fase maghfirah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit sekelumit tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kok sekelumit? Karena orang Arab yang ahli balaghah, ahli bahasa, itu kehabisan kata-kata untuk memuji keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti saya akan bercerita tentang Nabi dari sisi kemanusiaannya saja, tidak dari sisi tahajudnya yang sampai bengkak reso niru nih. Karena itu khusyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 perkara yang memudahkan kita masuk surga, yaitu 1 takwa, 2 husnul khuluq. 1 takwa, 2 husnul khuluq. Karena apa? Dengan ketakwaan insya Allah kita akan mudah menuju surga. Dengan akhlak yang baik kita akan dapat menemukan Tuhan. Dalam bahasa tasawuf iso wusul lewat jalur akhlak. Jadi orang alim sing akhlaknya enggak baik itu enggak bisa kasaf, enggak bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sisi akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad mulia agung, akmalun nasi khalqan wa ruqa, itu setiap dipanggil baik sahabatnya, keluarganya, tetangganya, keluarganya, Nabi menjawab labbaik. Apa? Menjawab labbaik. Labbaik itu cara Jawane apa? Dawuh nderekaken, Mbak. Pak kasih dundang Pak Bi, dawuh nderekaken. Itu contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bi dipanggil Mas Sofyan, dawuh nderekaken. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik. Ini riwayat Aisyah, istri tercinta Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menurut tarikhun nuzul, sejarah turunnya wa innaka la'ala khulqin azim, itu dari labbaik, dipanggil labbaik, dan menghadap orang yang mengajak bicaranya. Orang menengokkan muka, tidak ada kesombongan sedikit pun, walaupun beliau adalah manusia termulia. Kemudian di sini saya akan menceritakan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW, tentunya dalam berkeluarga. Nabi SAW itu orang yang pandai tentang seni cinta. Ini kan lari-lari saja. Ya, saya dengar dari Pak guru saya dulu di UIN, Pak Irfan Subahar, itu mengajak
lari-larinya 2 kali. Pertama ketika masa bulan madu, 3 bulan pertama kan bulan madu, semuanya indah, semuanya nggak ada yang indah, ngentut saja merdu, itu masa bulan madu itu. Ketika itu ajak lari-lari, Aisyah yang menang, Aisyah yang menang sambil bergurau. Ibu-ibu kalau sudah lama bersuami itu malah berbobot berat badannya, itu ternyata ada sanatnya Pak. Aisyah itu berbobot dan Nabi mengajak lari-lari dengan mesranya. Waktu itu Aisyah kalah tapi Nabi Muhammad SAW menang. Aku meh niru jane, ayo Bu lari pagi, aluk gelewet Mas, biasa-biasa Mas. Akhirnya belum kecapean Pak niru lari-lari bersama itu. Nek Pak Munir sering berjalan-jalan bersama-sama ke alun-alun Kendal. Ada lagi bentuk kemesraan Rasulullah SAW apa? Suatu saat Aisyah itu minum segelas air, baru dapat separuh. Padahal banyak air tersedia di meja itu. Tapi Nabi apa? Wahai Ais, panggil kecil kan, wahai Ais gitu. Wahai Ais, kamu baru minum nggak? Iya. Diambil Rasulullah, cari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu an. Lalu diminum ini cawannya apa, mulutnya diminum. Akhirnya Aisyah berkata apa? Ludahku bertemu ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam bersiwak. Ludahku tadi bibirku bertemu bibir Rasulullah, kemudian ludahku bertemu ludah Rasulullah ketika bersiwak. Itu juga kemesraan yang melebihi makan bersama. Jadi kita selaku pasangan itu harus pandai menciptakan seni bercinta. Suami wis ning omah kaya aku, kebetulan kan istri nganggur. Lama pulang asar kok sik buta salat asar. Tak kebliyah tak ndur sak jus. Ya bojone selang kelura. Ya disapa, Bu. Ngono piye? Pakai kata-kata monggo. Saya kira dengan pusat seni cinta tersendiri di rumah masing-masing. Kayak Pak Faizin kalau sore itu posting ke saya itu apa? Dia ngeriwangi meringankan beban istri, ngirisi sayur, bayi balado luar biasa. Jadi Pak Faizin ini ketika mendampingi anak lomba renang itu fokus dia juara. Tapi ketika pulang bagaimana istri saya itu bahagia dengan saya, nyaman dengan saya, ngeriwangi Pak, meringankan beban istri. Pak SMS lah Pak Faizin. Selama Ramadan sudah bercinta berapa kali? Wah, jawab wali kabeh. Nggak apa-apa. Ini sisi lain. Pernah Rasulullah SAW pergi rombongan. Waktu itu Sophia nih istri Nabi Nyun Sewu. Khusyah Nabi memang poligami ya, istrinya banyak. Tapi itu khusyah Nabi Muhammad SAW. Pernah tindak berbareng sama Sophia. Sophia itu juga istri yang cantik oleh Nabi Muhammad. Jadi sejarah semua Rasul itu istrinya cantik. Nah di sejarah memang itu settingan Allah Subhanahu Wa Taala. Sophia dibantu naik onta. Setelah itu Nabi baru naik ontanya sendiri. Memang beda Pak. Sampai perjalanan Nabi mungkin bercengkrama dengan sahabat lain. Lupa. Ada yang lapor. Wahai Nabi, Sophia tertinggal di belakang. Apa Nabi? Sangat perhatian. Ontanya di belok ke kanan. Dia jemput Sophia. Sophia menangis. Rasulullah, saya terlambat karena onta saya kurus. Sophia menangis. Apa kata Nabi? Nabi ulurkan kedua tangan yang mulia untuk mengusap air mata sedihnya Sophia untuk menghibur. Pernahkah Mas Freddy mengusap air mata sang istri? Itu cerita sisi kemanusiaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya akan kembali pada sisi kemesraan tokoh kita. Habibie dan Bu Ainun luar biasa itu. Ketika di Jerman, Habibie setiap pergi dan pulang kerja selalu mencium keningnya sang istri. Itu Habibie Pak, dibalik teknokrat, dia itu keluarga yang romantis Pak. Itu insinyur Habibie. Yang memotong rambut Pak kalau panjang, Bu Ainun, nggak mau ke salon. Tiada salon di dunia ini kecuali Ainunku. Nah, itu Pak Habibie luar biasa. Kemudian ikrar cintanya apa ketika menikah Pak Habibie sama Bu Ainun? Ainun, masa lalumu adalah milikmu. Masa laluku adalah milikku. Masa laluku adalah milikku. Masa depan adalah milik kita berdua. Ya Pak Kholis, bukan milik orang ketiga Pak Kholis. Milik kita berdua. Ini romantisnya Ainun
Ainun Habibi luar biasa gitu. Kemudian Pak Karno apalagi, Pak Karno wis pinter bojone yo sekawan. Saya pernah itu membaca di perpustakaan PGA waktu di Salatiga itu, ketika memuji Bu Rahma itu, Rahmawati Soekarno itu ya, Rahma Senen, Rahmawati napa? Fatmawati Soekarno, nyun sewu, Fatmawati. Ahli sejarah nih kok, masjid sak Kendal ngerti kabeh kok. Fatmawati, Fatma Rakyat Soekarno ini dengan ungkapan kata Fatma, Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, hari-hari baru sama, yaitu engkau, itu Pak Karno. Mawar melati 1000 bunga dalam taman, hanya 1 bunga dalam hatiku, engkau Fatma. Itu Pak Karno. Kalau Gus Dur enggak, kalau tidur Gus Dur meletakkan astonnya di dadanya Bu Sinta, taruh dadanya di Sekwilda, sekitar wilayah dada. Nah, nyaman dia tidur. Kadang ditarik, Bu Sinta ditarik tangannya, ditaruh di dadanya Gus Dur. Ini kemesraan tokoh kita. Maka kita harus pandai menciptakan kemesraan dengan istri. Ini sunnah Rasulullah SAW. Pak Karno sudah apa? Enggak. Yang ada terang saja. Pak Yusuf Kalla, saya pernah dengar 1 kali Pak Yusuf Kalla itu apa? Memuji sambal istrinya. Ibu itu enggak ada duanya sambelnya, khas sambal istrinya. Itu pernah. Bu Miwidah senyum-senyum saja karena dipuji. Enggak apa-apa tuh, metafora apa? Gaya majas sih lo, ngalem. Jangan ya orang nomor 1, tapi kan ngalem Pak. Sambelnya Bu itu nomor 1 di dunia. Luar biasa itu Pak. Itulah romantisme dalam rumah tangga. Saya juga punya kata-kata romantisme dengan istri saya. My wife pakai bahasa Inggris. Wah, my wife itu pernah. Kebetulan my wife kan selisih umur dengan saya 14,5 tahun. Itu kadang saya begini, Afniku. Afni itu kan nama istri saya Pak. Nur Afdusula itu nama kecilnya Afni. Afniku. Memang kita berbeda umur, tapi ketahuilah bahwa cintaku padamu sepanjang umur. Punya seni ketoke ngene Pak, seni aku nek ning omah karo bojoku. Niru Yusuf Kalla iso kok. Pak Karno iso kok. Kudu iso saisa-isane lah belajar untuk seni dalam berumah tangga. Insya Allah Pak, wis pokoke santai mawon. Gus Mus pernah nggih, Gus Mustafa Bisri, Pak Yai Gus Mus. Itu memuji istrinya begini, kata Gus Mus. Ini Gus Mus lho, Kiai kondangnya lho. Mustafa Bisri, Yai Gus Mustafa Birembah. Gus Mus memuji istrinya ini. Wajah terindahmu adalah saat engkau tersenyum, dan senyum terindahmu ialah terpantul dari hatimu yang damai dan tulus. Gus Mus kuwi kondang niku. Ya nek Gus Kolis yo ben ngarang dhewe engko. Untuk itu saja, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bahwa dalam keluarga perlu ciptakan seni-seni yang indah untuk istri kita tercinta. Misalnya Pak, aku ki anak telu terus gede ngono kok ngelempi itu ban ora tau dulang ora tau aku Pak, terserang wae. Tapi wis gede, maka ringankanlah. Kebetulan kan istri saya isi rumah tangga. Beda dengan kasus sebenarnya sing wanita apa karir itu luar biasa itu. Nyen kerja ngrewangi bojo wah ganjarane akeh karuan iku. Alhamdulillah. Mengatakan semoga bermanfaat. Mari kita kesimpulan, mari kita bina keluarga dengan baik. Apa itu namanya? Baiti jannati, tidak hanya dalam kata-kata saja, tapi kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita berusaha bisa. Insya Allah. Maka semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.